Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Brother and sister fillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji satu bacaan dalam kitab Ihya Ulumuddin yang berkaitan dengan tercelanya sifat dari dengki, karena ini wilayah hati dan orang banyak tidak peduli kepada penyakit yang berkaitan dengan penyakit batin. Mereka akan segera berusaha berobat, mencari dokter yang paling hebat sekalipun untuk menyembuhkan penyakit zahir, tetapi mereka lupa bahwa ada penyakit batin yang lebih berbahaya. Di antaranya adalah penyakit dengki. Dan bahkan Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatabah. Jamaah sekalian berbahagia, bahwa dengki itu sabda Nabi SAW dan dipastikan kebenarannya. Dalam kitab ini Imam Ghazali mengutipnya bahwa kedengkian itu akan memakan segala kebaikan, dan seperti diumpamakan memakannya kedengkian itu akan kebaikan-kebaikan seperti memakannya api akan kayu bakar. Artinya, boleh jadi bila engkau tidak terhenti menahan dirimu dari sifat kedengkian, maka engkau akan secara tidak sadar kebaikan-kebaikanmu terkikis habis. Dan Imam Ghazali berkata, annal hasada aidan min nata'il hikdi. Sebab dari dengki itu adalah dari lantaran adanya dendam. Wal hikda min nata'il ghadab. Dan dendam itu dari sebab kemarahan. Maka pantas ketika Nabi berpesan kepada salah seorang yang datang kepadanya, jangan engkau marah, jangan engkau marah, jangan engkau marah, karena dari sifat marah itu akan melahirkan sifat dendam, dan dari dendam itu akan melahirkan sifat dengki. Jemaah sekalian berbahagia, brother and sister, yang semoga kita dalam keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Bahkan Nabi SAW mengingatkan kita, ini kan momen baik, momen bulan Ramadan, momen kita untuk memperbaiki diri kita. Nabi sampai berpesan, la tahasadu wa la taqatu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jemaah, brother and sister, Nabi loh yang berpesan, janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian memutuskan silaturahim, janganlah kalian saling marah-marahan, janganlah kalian saling membelakangi. Nabi berpesan, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Dan dengki adalah sebuah keinginan dari seseorang yang diinginkan, yang dimiliki oleh orang lain saudaranya, supaya dia miliki dan orang lain itu tidak memiliki selain dia. Itulah dengki. Ada sebuah kisah yang menarik ketika Nabi sedang bersama para sahabat. Ini sebuah upah hadiah bagi orang-orang yang bisa menghapus, menghilangkan sifat kedengkian dari dalam hatinya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Satu ketika Anas bercerita bahwa mereka para sahabat sedang duduk-duduk bersama baginda Rasulullah SAW. Tetapi ketika Nabi sedang berkumpul bersama santri-santri beliau, Nabi kemudian bersabda, yatlu'u alaikumul an min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah. Akan datang atas kalian sekarang dari celah-celah ini, dari lorong atau dari sebuah arah yang Nabi tunjuk, siapa seorang lelaki dari calon penghuni surga. Dia belum mati, dia masih ada, tetapi sudah diinformasikan oleh Nabi akan datang seorang lelaki yang dia calon penghuni surga. Sontak membuat para sahabat penasaran, siapa lelaki ini yang dia belum mati tetapi sudah ditentukan atau Nabi menyebutnya sebagai calon penghuni surga. Jemaah sekalian berbahagia, brother and sister, maka kemudian datanglah seorang laki-laki yang dia masih basah jenggotnya dari lantaran habis wudu, dan dia menenteng dua sendalnya. Di tangan kanannya kemudian dia memberi salam. Esok harinya begitu lagi.
Esok harinya begitu lagi, membuat Abdullah bin Amr bin As penasaran, kemudian mencoba ingin mencari tahu. Dia kemudian minta izin untuk bermalam 3 hari dengan alasan bahwa dia tidak diperbolehkan pulang oleh orang tuanya, demi untuk mengamati, penasaran apa keistimewaan ini orang sehingga Nabi sebutkan sebagai calon penghuni surga. Jemaah, brother and sister, pada saat dia bermalam selama 3 malam, ternyata tidak ada amalan yang istimewa yang dia lihat sebagai alasan untuk dia disebut sebagai penghuni surga. Tetapi begitu dia ingin berpamitan setelah 3 malam dan kemudian bercerita, apa amalanmu sehingga Nabi menyebutkan bahwa engkau calon penghuni surga, kata lelaki ini kemudian dia berkata bahwa ma huwa illa ma ra'aita, nggak ada ya dia kecuali apa yang kau telah lihat. Dia bangun malam juga tidak sering, artinya biasa-biasa saja. Tetapi kemudian begitu Abdullah bin Amr bin As ingin berpamitan, dia memanggil, kemudian berkata bahwa ini dia yang menjadi stressing kita, bahwa ketika engkau terbebas dari sebuah kedengkian, engkau menghadirkan rasa cinta di dalam dirimu kepada saudara-saudaramu, bukan malah kau rawat kedengkian itu. Dalam bahasa yang sangat sering kita dengar adalah mereka bergembira di atas penderitaan orang lain. Maka ketika dia hendak kembali, Abdullah bin Umar bin Amr bin As kemudian dipanggil dan kemudian berkata bahwasanya ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni la ajidu ala ahadin minal muslimina fi nafsi gishan wala hasadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Dia bilang bahwa aku tidak bermalam atau aku tidak memejamkan mataku, tidak ada yang kau lihat kecuali aku tidak pernah menyimpan di dalam diriku tipuan kepada saudaraku dan kedengkian atas kebaikan yang Allah telah berikan kepadanya. Brother and sister, fillah, tentunya kita berharap bahwa semoga Allah bersihkan hati kita dari sifat dengki. Karena mereka yang mempunyai sifat dengki, sesungguhnya mereka terindikasi menjadi orang-orang yang munafik. Lisannya mengaku bersaudara, tetapi hatinya membenci sama muslim. Engkau boleh berbeda organisasi, engkau boleh berbeda partai, engkau boleh berbeda apapun dalam kegiatan, tetapi yang perlu kita ingat bahwa kita adalah bersaudara, sesama muslim, dan tidak dibenarkan kau simpan api kedengkian di dalam dirimu kepada saudaramu. Mudah-mudahan ini mencerahkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.